mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Publik dibuat tercengang dengan pernyataan BNPT yang menganggap proses radikalisasi semakin masif terjadi di tempat ibadah. Tak sampai di situ, BNPT lantas mengusulkan agar pemerintah mengontrol tempat ibadah. Namun hal itu menuai kritik tajam dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI. Usul itu dinilai tak hanya merusak tatanan kehidupan demokrasi, tapi juga menunjukkan rasa frustasi pemerintah menghadapi isu radikalisme. Nah, mau tahu kisah lengkapnya seperti apa? Mari kita saksikan dalam video berikut ini. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mengusulkan agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia agar tidak menjadi sarang radikalisme. Usulan itu disampaikan Kepala BNPT Riko Amelza-Dhanil dalam rapat dengan Komisi 3 DPR Senin 4 September 2023. Pernyataannya itu menanggapi pernyataan anggota DPR Komisi 3 fraksi PDIP Safarudin. Safarudin awalnya mengulas soal karyawan BUMN yakni PT KAI yang terpapar paham radikalisme. Safarudin kemudian membeberkan hasil pengamatannya terkait masjid di BUMN kawasan Kalimantan Timur yang setiap hari mengkritik pemerintah. Ya, memang kalau kami di Kalimantan Timur, Pak, ada masjid di Balikpapan itu, Pak. Itu masjidnya Pertamina. Tiap hari mengkritik pemerintah di situ, Pak. Di dekat lapangan Merdeka itu, ujar politikus PDIP itu. BNPT pun menanggapi. Riko menyebut perlunya kontrol tempat ibadah di mana kerap dijadikan tempat penyebaran paham radikal. Kiranya kita perlu memiliki mekanisme kontrol terhadap penggunaan dan penyalahgunaan tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme, kata Riko Amelza-Dhanil dalam rapat tersebut. Riko mengatakan pihaknya sudah melakukan studi banding di negeri jiran Singapura dan Malaysia, serta negara-negara yang jauh, yakni di Oman, Qatar, Arab Saudi, serta negara di Afrika Utara, yakni Maroko. Menurutnya, konten yang disampaikan saat tausiah berada di bawah kontrol pemerintah. Di negara-negara itu, semua masjid, tempat ibadah, petugas di dalam yang memberikan tausiah, memberikan khotbah, memberikan materi, termasuk kontennya di bawah kontrol pemerintah, kata Riko. Atas itulah dia mengusulkan mekanisme kontrol yang sama untuk diterapkan di Indonesia. Riko mengatakan kontrol dilakukan tidak hanya di masjid, tapi di semua tempat ibadah. Siapa saja yang boleh menyampaikan konten di situ, termasuk mengontrol isi daripada konten supaya tempat-tempat ibadah kita ini tidak dijadikan alat untuk menyebarkan ajaran-ajaran kekerasan, ajaran-ajaran kebencian, menghujat golongan, pimpinan, bahkan menghujat pemerintah, kata dia. Riko merasa Indonesia perlu belajar dari negara-negara tetangga, negara di Timur Tengah, dan negara di Afrika. Soalnya, BNPT menilai penggunaan tempat ibadah untuk proses radikalisasi sudah sedemikian masif. Nah, benarkah proses radikalisasi terjadi di tempat ibadah bahkan dianggap sudah masif? Bukankah agama, khususnya Islam, tak pernah mengajarkan kekerasan? Bagaimana respon para tokoh umat beragama atas usul BNPT tersebut? Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, Pendeta Komar Gultom mengkritik usul BNPT tersebut. PGI menilai usulan BNPT adalah bentuk kemunduran dalam kehidupan berdemokrasi. Usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Riko Amelza-Dhanil yang menghendaki semua tempat ibadah berada di bawah kontrol pemerintah merupakan langkah mundur dari proses demokratisasi yang sedang kita perjuangkan bersama pasca reformasi 1998.
kata Komar Gultom dalam keterangan pers tertulisnya kepada wartawan pada Senin 4 September 2023. Menurut Komar, sudah disepakati demokrasi menjadi sistem semua untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Dalam masyarakat yang semakin demokratis, negara dinilai harus mempercayai rakyatnya untuk bisa mengatur dirinya, termasuk dalam hal pengelolaan rumah ibadah. Pemikiran Riko yang menghendaki agar pemerintah mengawasi setiap agenda ibadah yang digelar di tempat ibadah serta mengawasi tokoh agama yang menyampaikan dakwah atau khotbah hanya menunjukkan sikap frustasi pemerintah yang tak mampu mengatasi masalah radikalisme, ujar Komar. Hal sedemikian ini merupakan arus balik dari cita-cita reformasi dan akan membawa kita kepada suasana etatisme pada masa Orde Baru, sambungnya. Masalah yang dihadapi saat ini menurut Komar adalah kurang tegasnya pemerintah menghadapi berbagai ujaran kebencian yang mendorong budaya kekerasan di tengah masyarakat. Bahkan perilaku intoleran yang disertai dengan tindak kekerasan, apalagi atas nama agama, sering luput dari tindakan hukum oleh negara. Peradaban yang mengedepankan mereka yang bersuara keras atau mengedepankan kebencian dan kekerasan. Hal ini bagi Komar yang perlu mendapat perhatian kita bersama untuk segera dihentikan. Ketimbang memberlakukan usulan Kepala BNPT, saya lebih meminta keseriusan dan tindakan tegas pemerintah atas ujaran kebencian, aksi intoleran dan tindak kekerasan, seturut hukum yang berlaku. Selain itu, hal lain yang mendesak dilakukan bersama oleh seluruh elemen bangsa adalah pembudayaan cinta damai dan cinta kemanusiaan, ucapnya. Sementara Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Anwar Abbas menyesalkan atas pernyataan BNPT yang ingin tempat ibadah dikontrol pemerintah. Anwar menyebut usulan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. MUI sangat menyesalkan usulan yang disampaikan oleh Kepala BNPT yang menghendaki semua tempat ibadah berada di bawah kontrol pemerintah, kata Anwar Abbas kepada wartawan. Anwar menyebut usulan Kepala BNPT Riko merupakan langkah mundur. Cara berpikir Riko menurutnya tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang sudah dibangun. Jadi, kebebasan beribadah dan berpendapat di Indonesia sudah merupakan sebuah hak yang dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu, jika Kepala BNPT mengusulkan agar rumah ibadah diawasi dan dikontrol oleh pemerintah, ini jelas sebuah langkah mundur dan mencerminkan cara berpikir serta bersikap yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sudah kita bangun dan kembangkan selama ini secara bersusah payah, tegasnya. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.